Selamat sore teman-teman, kembali lagi dengan saya Naufal, atau teman-teman bisa panggil Haidar, bisa Naufal, bisa Haidar. Pada video kali ini sesuai janji saya akan mencoba menjelaskan hasil DFS pada kasus penentuan rute Semarang ke Surakarta dengan peta yang sudah ada di depan layar ini, di mana kota Semarang diwakili dengan huruf C, bukan huruf C, tapi not atau titik C. Kota Surakarta diwakili dengan not atau titik L. Tapi kita menggunakan bantuan komputer dalam menentukan rutenya seperti itu. Di video sebelumnya juga sempat saya bocorkan bahwa hasil dari penentuan rute Semarang ke Surakarta, kalau yang mengerjakan komputer ternyata mendapatkan rute Semarang Salatiga, dari Semarang ke Salatiga ke Boyolali. Boyolali ini diwakili dengan not K, baru kita sampai di tujuan kita, yaitu Surakarta. Sejauh pemahaman saya, hasil yang berbeda tersebut membuktikan kembali bahwa depth first search ini memiliki kelemahan tidak optimal. Beda halnya dengan BFS, di mana jika ada satu solusi maka breadth first search akan menemukannya. Jika lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan, atau solusi yang membutuhkan sumber daya yang paling sedikit, bukan sumber daya, membutuhkan rute yang lebih sedikit, kurang lebih seperti itu. Namun dalam depth first search, ini kelemahan dan kekurangannya, kelemahan dan keuntungannya itu di slide 11. Untuk PowerPoint akan saya cantumkan juga di deskripsi, baik di video part 1 kemarin dan video part 2 ini. Kelemahannya adalah tidak optimal tadi, karena mungkin kalau kita lihat kembali di headnya, ini nanti sebagai referensi dari saya menggunakan kodenya itu seperti apa. Ini nanti dari kota, kita tampilkan lagi dari CIKL. Berarti kalau kita anggap di sini nanti ada graf lagi dari C ke I itu punya anak J dan K, I itu punya anak C, J, K, dan K itu punya anak I dan L. Berarti nanti cukup melakukan pencariannya di kurang lebih 1, 2, CI, KL, ya. Berarti 1, 2, 3, 4 pencariannya cukup menggunakan 4 level. Berbeda dengan pengerjaan saya yang secara manual ini. Kalau kita bagi ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 memenuhi. Jadi itu memenuhi deskripsinya, hanya mendapat satu solusi pada setiap pencarian. Jika terdapat lebih dari satu solusi, karena graf yang kita gunakan seperti ini, tentu solusinya lebih dari satu. Kita lihat lagi keuntungan kelemahannya. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tapi berada level yang berbeda, maka DFS tidak menjamin untuk menentukan solusi yang paling baik. Mungkin solusi yang solusi yang sama ini yang mungkin tidak sesuai dengan contoh kasusnya pada kali ini, karena saya menggunakan rute C, D, F, G, H, L, sedangkan yang dari komputer itu C, I, K, L. Mungkin bisa dibilang tidak sama. Langsung saja, tadi saya sudah menunjukkan
referensinya ya. Jadi dalam menyusun program ini saya meminta bantuan ke ChatGPT dengan prompt seperti ini, write me a DFS function. Kemudian saya mendapatkan kode seperti ini. Dan di awal ini teman-teman bisa lihat path from Semarang to Surakarta itu ada duplikasi, yaitu dari Semarang ke Kendal, ke Pekalongan, ke Kendal lagi. Jadi kalau kita lihat di petanya, dari Semarang ke Kendal, ke Pekalongan, balik lagi ke Kendal, ke Semarang lagi, baru nanti dia menuju ke Surakarta, seperti itu. Jadi saya tanyakan kembali, I notice the output shows duplicate key such as Semarang, Kendal, and Pekalongan. Therefore, making the travel route or not visited less optimal. Tentu, kalau kita melakukan perjalanan dari Semarang ke Surakarta tadi, jelas itu buang-buang bensin dan waktu ya. Kalau kita dari Semarang ke Kendal, Pekalongan lagi, balik lagi, dari Pekalongan ke Kendal, ke Semarang lagi, seperti itu. Dari ChatGPT memang menjelaskan bahwa current implementation may produce duplicates in the path if the same node is visited multiple times. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya. Saya akan lampirkan juga atau saya tambahkan juga di deskripsi video terkait referensinya ini dalam bentuk PDF juga. Mungkin saya minimize dulu, langsung saya tunjukkan kodenya. Mungkin saya tutup sidebarnya. Untuk di baris 1 dan 2 ini saya melakukan import library Pillow untuk menampilkan gambar. Ini abaikan saja, ini hanya fitur tambahan yang saya tambahkan sendiri, jadi tidak wajib sebagai syarat dalam mengerjakan tugas kali ini. Saya beri spasi sedikit, spasi satu baris. Peta tadi yang kita lihat dalam gambar perlu kita ubah ke dalam bentuk yang bisa di parsing atau diproses oleh komputer. Nah, peta Jateng ini masih sama seperti yang peta BFS kemarin. Bedanya kalau di peta BFS key-nya atau yang di bagian kiri ini, di bagian kiri dari titik 2-nya, kita menggunakan nama titiknya atau nodenya. Pada DFS ini saya langsung menggunakan kotanya saja. Itu hanya preferensi dalam coding saja, dalam menulis kodenya. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan ABCDE sesuai dengan nama-nama titiknya, silahkan. Mau menggunakan nama kotanya juga silahkan. Kemudian di sini ada baris dev readable city dengan parameternya itu peta. Saya tidak menyatakan ini tipenya apa, tapi saya akan mereturn dalam tanda petik ya, berarti ini string, koma, dan ada spasi. Setelah spasi saya join peta.case. Ini saya akan menampilkan semua key yang di dalam peta, berarti petanya yang digunakan adalah peta Jateng, peta underscore Jateng underscore DFS. Saya akan meminta Python untuk tolong tampilkan semua key, berarti yang dari Pekalongan, Kendal, Semarang, Kudus, yang teman-teman perhatikan di kiri, bagian kiri dari titik 2 ini akan dikeluarkan semua, tapi di print atau dicetak menggunakan tambahan koma dan sebuah spasi atau white space untuk memudahkan manusia atau penggunanya nanti membaca daftar kotanya, seperti yang teman-teman sudah lihat di sini. Mungkin saya akan pindah ke sini saja biar lebih besar, biar lebih gede. Mungkin
seperti ini dulu. Nah, fungsi utama yang perlu diperhatikan adalah ini, DFS. Saya memiliki parameter 4 sebenarnya, ada peta, kota asal, kota tujuan, dan visited. Visited ini merupakan parameter yang sifatnya opsional, karena visited ini kalau tidak saya beri ketika saya panggil DFS-nya, misalnya di sini, nah teman-teman bisa lihat saya tidak menambahkan parameter untuk visited karena visited sudah memiliki default value atau isian bawaannya itu berupa tipe none. Kemudian saya melakukan pengecekan if visited is none. Jika visited itu tipenya adalah none, maka visited akan saya ubah tipenya menjadi set. Kalau saya hover, set itu adalah build an unordered collection of unique elements. Jadi tidak berurutan seperti itu. Kemudian visited saya akan menambahkan kota asal. Di parameter kota asal ini saya akan tambahkan ke dalam visited. Misalnya tadi Semarang adalah kota asalnya, jadi nanti di visited akan berisi Semarang, jadi ini Semarang saja. Kemudian saya melakukan pengecekan if kota asal itu value-nya atau isinya sama dengan kota tujuan, maka saya akan mereturn atau mengembalikan sebuah array. Ini arraynya tanpa nama, array yang isinya atau anggotanya adalah kota asal. Nanti kita kalau mau cek, ini saya uncomment perintah untuk printnya supaya kita tahu sebuah array yang isinya kota asal ini nanti seperti apa ketika kita cetak. For tetangga in peta, kita akan melakukan looping tetangga in peta dengan indeksnya kota asal. Jika tetangga itu tidak ada di dalam set yang bernama visited, kita akan melakukan pemanggilan DFS secara rekursif. Jadi dia memanggil dirinya sendiri, kemudian saya simpan dalam variabel bernama jalur. Nah, di jalur ini saya tambahkan parameter visited, tapi karena kita tahu visitednya tadi adalah none, mungkin saya hapus dulu, saya close dulu. If jalur itu true, kalau jalurnya itu ada, return sebuah array kosong isinya kota asal plus jalur. Berarti kalau kita perhatikan dari line 30 atau baris 30 tadi, Semarang yang tadi isinya hanya Semarang, mungkin jalurnya diisi dengan Semarang, Kudus, Rembang, Blora, Purwodadi, Surakarta, yaitu kalau hasil pengerjaan saya. Nah, nanti tampilannya seperti apa, saya akan coba uncomment perintah untuk print jalurnya. Kemudian nih untuk dev shows peta Jateng ini teman-teman abaikan saja, ini opsional. Ini tadi yang saya singgung di baris 12, di mana saya dapat menampilkan gambar tapi tidak dalam terminal atau command prompt dari peta Jateng yang ada di PowerPoint tadi. Karena di repositori saya juga menambahkan peta Jateng. Nah, ini nanti akan dibuka lewat image viewer dari bawaan sistem operasinya atau yang ditentukan oleh teman-teman pada komputer teman-teman. Misalnya saya ini sekarang menggunakan komputer yang sistem operasinya Windows, kemudian image viewernya saya set menggunakan photos and videos dari Windowsnya, nanti akan dibuka oleh aplikasi tersebut. Mungkin kalau teman-teman menjalankan ini lewat Mac, mungkin nanti
Mungkin dari Mac akan ada aplikasi sendiri yang menampilkan foto. Kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Linux dengan variannya yang seabrek, tentu nanti aplikasi yang dapat menampilkan gambarnya ini akan berbeda. Kalau tidak salah, Linux itu bisa menggunakan GwenView, dan kalau tidak salah ada aplikasi namanya GwenView yang nanti dapat menampilkan foto seperti itu. Nah, itu hanya tambahan saja. Dev Program Introduction ini sifatnya juga opsional, teman-teman bisa menambahkan function ini atau method ini. Saya juga tidak menambahkan, saya hanya menambahkan ini supaya tampilan di terminalnya lebih mudah dibaca oleh manusia atau human readable, biar lebih bisa dibilang biar tidak kaku, biar lebih manusiawi lah, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman lihat ada Dev DFS Dynamic. Nah, ini teman-teman bisa abaikan juga karena mulai dari versi 94 sampai 73 atau function DFS Dynamic ini saya berpikir untuk bagaimana kalau kota asal dan kota tujuannya kita serahkan ke pengguna gitu. Mereka ingin kota asalnya dari kota mana, kemudian kota tujuannya dari kota mana, seperti itu. Kemudian saya akan jalankan di sebuah main function. Di main function ini saya panggil dulu program introduction-nya, kemudian saya print langsung, saya cetak langsung jalur tempuh dari Semarang ke Surakarta adalah kota apa, dan kota apa. Mungkin yang perlu diperhatikan teman-teman adalah print ini saya menggunakan format seperti berikut. Saya tulis sebuah string terlebih dahulu menggunakan satu pasang petik buka dan petik tutup, kemudian saya tambahkan sebuah string lagi yang isinya adalah white space atau spasi dan diikuti dengan tanda minus dan anak panah ke kanan. Itu kalau tidak salah simbol lebih dari. Kemudian dari simbol tadi saya beri white space lagi atau spasi, dan nanti setelah spasi akan ditambahkan atau dijoin hasil dari pemanggilan fungsi DFS dengan parameter peta. Itu saya isi peta Jateng yang di atas tadi ini. Kemudian kota asal adalah kota Semarang, kota tujuan adalah kota Surakarta. Untuk visited tidak saya set isinya, berarti secara default dia akan bernilai none. DFS Dynamic saya komen supaya tidak dieksekusi oleh Python, karena fokus kita kali ini adalah dari Semarang ke Surakarta dulu. Saya akan jalankan. Nah, mungkin akan saya tampilkan di sini supaya lebih jelas. Kita lihat kota asal itu isinya kota asal Surakarta. Oh maaf, ternyata ini saya lupa memberi keterangannya. Ini seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, maaf, bukan dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau komputer itu melakukan pencariannya, dia menuju ke tempatnya dulu, kemudian dari tempat tujuannya itu jadikan titik asalnya, baru dilakukan backtrace. Anggaplah ini versi kebalikannya dari cara manusia melakukan pencarian rute dari satu kota ke kota lain. Berarti kalau secara manusia itu kalau ditanya
rute dari Semarang ke Surakarta bagaimana gitu. Kalau di contoh ini kan Semarang, Salatiga, Boyolali, Surakarta. Nah, kalau dari komputer itu Surakarta, Boyolali, Salatiga, Semarang, baru nanti dibalik. Bisa dianggap itu dibalik seperti itu. Ini saya menggunakan function yang rekursif. Kalau hasil saya searching di Google kemarin di Stack Overflow itu ternyata ada yang menggunakan algoritmanya langsung dari wiki seperti itu. Mungkin akan saya coba buka dulu depth first search wiki. Dari Wikipedia-nya itu sudah ada algoritmanya, jadi pseudocode saja, bukan kode program finalnya. Ini ada yang menggunakan rekursif, jadi yang saya sebut dia memanggil dirinya sendiri. Ada non rekursif, jadi nanti di iterate atau dijalankan ulang-ulang ya. Proses menjalankan ulang-ulangnya itu sama karena dijalankan berulang-ulang, tapi untuk yang rekursif ini dia langsung memanggil functionnya atau metodenya, dia memanggil dirinya sendiri. Kalau di wiki ini ternyata dinyatakan non-recursive implementation of DFS with worst case space complexity with possibility of duplicate vertices on the stack. Mungkin ini yang tadi kita jumpai di bagian ini yang ada duplikatnya seperti itu. Ya, ini contoh yang ini bukan contoh yang non rekursif, ini tetap rekursif karena kita lihat ini dia memanggil dirinya sendiri atau function DFS seperti itu. Kalau misalnya mau kita cocokkan apakah betul ini yang dikerjakan oleh komputer dari Semarang ke Surakarta itu rutenya seperti ini, tentu kita bisa buka lagi lewat PowerPoint, bisa juga kita buka lewat VS Code karena saat ini saya menggunakan VS Code, bisa dibuka lewat sini, atau kita bisa memerintahkan si Python ini untuk membuka image-nya untuk langsung menggunakan image viewer yang diset pada sistem operasi kita. Jadi kalau menggunakan function yang sudah saya buat tadi, ini saya close, saya run lagi. Nah, ini kalau kita cocokkan dari Semarang ke Salatiga, Boyolali, Surakarta, bisa dianggap ini sudah tepat seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kedua kali ini. Mohon maaf jika masih ada penjelasan yang kurang lengkap. Saya juga sambil belajar dalam menjelaskan hasil pengerjaan saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat sore.